Halo bro, salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan, terutama kepada para mukibin. Ya tolong ya, kenapa disebut mukibin? Mukibin itu hanyalah pemujanya Ba'alawi, Kabib Ba'alawi, Kabib tukang kibul gitu kan. Ba'alawi, mukibin itu pengikut-pengikutnya yang bermimpi mendapat surga hanya dengan mendewa-dewakan para kabib. Keturunan Ba'alawi yang itu sudah terbukti rungkat, bukan keturunan nabi tapi ngaku-ngaku nabi hanya untuk mendawir mencari nasib ya. Jualan nasab untuk mencari nasib, itulah para kabib-kabib Ba'alawi yang hari ini semakin kesurupan ya. Semakin tidak karu-karuan cara berpikirnya untuk mendajal-dajalkan Kiai Imaduddin yang kasusnya sudah tidak bisa dibantah, berprovokasi kepada para mukibin agar menganggap Kiai Imad itu dajjal. Ya udahlah para mukibin, ini dari penjaga kabar kuburan saya kasih tahu ya. Hari ini saya lagi mencari tanah, menggali tanah itu di arah sana. Saya perlihatkan nih, di arah sana itu tanah di dekat kuburan ini saya gali untuk bikin media tanam ketumbuhan di pot atau di polybag, dan ini dekat dengan pekuburan sehingga kabar dari kuburan ini adalah yang saya ingin sampaikan kepada para mukibin nih ya. Tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia dan khususnya di Kebumen. Pada video yang lalu saya sudah cerita bagaimana Kiai Sun Haji yang terkenal sebagai guru thariqahnya Gus Dur sudah mengingatkan bahwa masalah mengagung-agungkan nasab itu menjadi tidak penting, karena yang terpenting itu adalah inna akramakum indallahi atqakum ya. Para kabib itu harus ingat ini, ayat ini jangan kau sembunyikan ya. Jangan menyembunyikan ayat Allah yang itu sangat esensial, yang menegaskan bahwa zuriyah itu tidak menjadi ukuran bagi seseorang dia itu masuk surga atau tidak masuk surga. Yang masuk surga atau tidak masuk surga adalah ketakwaannya. Itu yang harus diingat para mukibin ini. Mukibin ya, kabib-kabib yang berdalih itu memanipulasi ayat, mendustakan ayat, dan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Artinya apa itu di ayat 101 Al-Kahfi ya, dibaca itu artinya apa, terjemahannya apa. Orang yang matanya melihat tapi dia tidak bisa membaca, telinganya terbuka tapi dia tidak bisa mendengar karena tertutup oleh ya, tertutup oleh sihir-sihir para kabib-kabib yang ngaku zuriyah Nabi. Ternyata dia dan DNA-nya keturunan Yahudi ya. Para mukibin, ini yang saya ingatkan, jangan sekali-kali engkau terlena, dan ingat ketika akhir sholat kita, a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dari kejamnya, buruknya, jahatnya fitnah dajjal. Siapa fitnah dajjal? Ya PKI itu dajjal gitu loh. Orang yang teriak-teriak PKI 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 ternyata Ba'alawi itu juga. Ingat ada DNA edit kan, itu dari Ba'alawi itu kan. PKI PKI bangkit, PKI bangkit, ya mereka sendiri yang akan bangkit dengan cara berpikir PKI ingin menguasai negara Indonesia kan gitu ya mukibin. Ini kabar dari penjaga kabar kuburan yang banyak komentar-komentar. Ini orang tua sudah bau tanah, sudahlah banyak-banyaklah ibadah. Saya mengingatkan ini adalah bagian dari fardu kifayah, mengingatkan kepada kalian akan sebuah kebenaran, akan sesuatu yang hak, agar kalian tidak
terkena fitnah Dajjal, memuja-muja Khabib keturunan Nabi, hanya yakin bahwa memberi apapun kepada Khabib itu dengan harapan mencintai Nabi, dengan memberikan apapun yang diminta Khabib, berharap mendapatkan syafaatnya dan bisa masuk surga, itulah namanya fitnah Dajjal. Makanya berdoalah di akhir sholat, a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terakhir itu fitnah Dajjal itu di samping siksa kubur, kita bermohon kepada Allah agar terjauh dari siksa kubur, kan itu ya. Jadi saya sampaikan ini di kuburan nih ya, saya perlihatkan itu di depan saya, itu kuburan, nisan-nisan itu yang bicara, itu yang bicara mengingatkan kita agar nanti kita menaiki kendaraan terakhir nih. Ini kereta, ini kereta kita terakhir yang harus kita naiki nanti. Jadi siapa yang butuh ya silahkan. Jadi kalau ente mengingatkan aneh, memperingatkan aneh, sudah tua nggak usah banyak ngomong, bacotnya jangan aneh-aneh. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar agar ente tidak terjebak pada fitnahnya Dajjal, para Khabib-Khabib. Jadi Khabib-Khabib itu memang jago kibul, ya sudah, Khabib Kibul Bakalawi itu yang harus kita hindari, fitnah-fitnahnya dia. Kan sudah tahu kan, kita sudah banyak, semua rakyat Indonesia semua sudah tahu kalau Khabib, misalnya misalnya nih Rizik Syihab yang ngomong Gus Dur itu buta mata buta hati, itu kalau cucu Nabi nggak bakal kan ngomong seperti itu. Wong Gus Dur itu duriannya juga tersambung ke Rasulullah. Jadi siapa yang cucu Nabi sebenarnya, Gus Dur atau Rizik? Ya saya yakin Gus Dur itu bisa dipertanggungjawabkan, dites DNA putri-putrinya Gus Dur, saya yakin itu tersambung ke zuriat Rasulullah, DNA-nya DNA Rasulullah. Sedangkan Bakalawi itu jelas-jelas DNA-nya kok Yahudi Askenazi, bukan Yahudi asli tapi Yahudi palsu juga. Tapi ya, yang jelas dia bukan cucu Nabi ya. Jangan diagung-agungkan para mukibin. Sekali lagi berdoalah ketika di akhir sholat seperti yang sudah diajarkan. Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, fitnahnya ketika kita masih hidup maupun fitnah ketika kita sudah mati, sudah dikubur. Bisa saja kita mendapatkan fitnah kalau kita tidak bertobat, kan itu ya kan. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kita berlindung kepada Allah dari jahatnya fitnah Dajjal. Siapa itu Dajjal? Ya Dajjal itu orang-orang yang ngaku keturunan Nabi tapi ternyata dibuktikan secara ilmiah itu bukan keturunan Nabi. Apa itu bukan Dajjal kalau kayak begitu? Itu fitnahnya itu loh yang kita senantiasa tidak bisa tidak selain hanya meminta perlindungan kepada Allah. Itu doa di akhir sholat yang biasa dibaca oleh terutama ya zuriat Rasulullah yang sebenarnya akan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari jahatnya fitnah Dajjal. Dajjal sudah menjelma di lingkungan kita dan semoga semuanya tersadar ya. Jadi kalau ente kemudian kasih komentar ke konten ini, orang tua sudah bau tanah. Iya, orang tua ini ikhlas kalau ente masih merasa muda, mau mendahului masuk ke dalam tanah, mendalam ke liang lahat, ke bawah nisan itu, silahkan, ikhlas kok orang tua ya. Kalau ente merasa masih muda, masih jadi cah nom, kalau mau mendahului masuk ke dalam tanah, silahkan. Itu komentar-komentar yang merasa tersinggung dengan apa yang saya ucapkan. Oke, demikian kabar dari penjaga kabar kuburan. Semoga ini sekedar mengingatkan, bisa diterima oleh para kabib, diterima oleh para mukibin untuk tidak
menjadi korban ngibulnya Kabeb-kabeb Bakalawi. Oke, salam waras.